Halo teman-teman Motovun Indonesia, akhirnya nih Motovun Indonesia sudah menguji Kawasaki Ninja ZX 4RR untuk dipakai sehari-hari ya. Jadi dipakai kerja, macet-macetan, sesekali ke keluar kota dikit-dikit gitu ya. Buat ngerasain gimana impresi berkendaranya dari suspensi, handling, rem, mesin, dan kenyamanan tentu aja. Lantas seperti apa kira-kira motor yang dibanderol 239.900.000 on road Jakarta ini untuk dipakai sehari-hari? Mari kita simak. Hal pertama yang akan kita bahas mengenai impresi berkendaranya, soal handling, posisi berkendara, kenyamanan, suspensi, dan remnya. Kira-kira seperti apa ya? Oke, jadi ZX4RR ini kalau dibandingin sama Ninja ZX25RR atau yang R-nya, emang sedikit lebih berat sih teman-teman ya. Jadi berat isinya, kalau Ninja ZX4RR ini ada di kurang lebih 189 kg. Memang sedikit lebih berat, kemudian juga dia kalau kita lihat ya, ban depan dan belakang ini lebih gambot. Jadi istilahnya naik satu step teman-teman. Jadi itu sekarang depannya pakai ukuran 120 lebarnya, dan belakangnya pakai ukuran 160. Jadi emang tampilannya lebih padat, lebih bulky gitu ya, lebih berisi. Kemudian juga ternyata itu berefek pada ground clearance ZX4RR yang sedikit lebih tinggi, kemudian juga berimbas pada posisi joknya yang juga kurang lebih ini 5 mm lebih tinggi nih dibandingkan ZX25RR. Jadi nih tinggi joknya itu 800 mm. Cuman untuk tinggi 170 cm ya masih bersahabat lah ya. Masih bisa napak, kemudian juga bobotnya masih tergolong masih oke lah, under 200 kg gitu kan, nggak terlalu berat. Kemudian juga kalau kita ngelihat di sini suspensinya udah pakai Showa. Sebenarnya basicnya mirip kayak yang RR sih. Jadi yang depannya udah pakai upside down Showa SFFBP, yaitu Separate Function Fork Big Piston dengan diameter as 37 mm, dan udah dilengkapi dengan setelan preload. Jadi benar-benar bisa disesuaikan banget sama bobot pengendaranya ya. Sedangkan yang belakang pakai Showa BFRC Lite. Jadi dia udah lengkap juga, dilengkapi tabung, preload, compression, dan ribbon. Makanya redaman dari suspensinya 4RR itu enak banget teman-teman. Jadi kemarin pas saya baru ngambil gitu ya, terus nyobain ternyata agak kurang sesuai nih. Akhirnya tinggal setel aja, setel kompresi, setel ribbon paling gampang gitu kan. Tinggal pakai obeng min kecil, habis itu dirasain sampai sekiranya cocok dengan bobot kita dan dengan karakter jalannya. Itu makanya di sisi ini gak ada masalah. Handlingnya juga enak karena bannya udah lebih lebar. Jadi kita lebih pede untuk melahap tikungan gitu ya, satset. Terus juga ban yang lebih lebar ini juga lumayan memberikan impresi redaman yang lebih empuk juga gitu ya. Wajar ya, karena bannya lebih profilnya lebih tebal, lebih membulat. Jadinya kalau lewat jalan rusak tuh nggak yang terlalu kerasa lah, lebih oke, lebih proper lah, enak gitu kan. Kemudian untuk posisi berkendaranya, dia ini masih mirip juga dengan si 25RR ya, atau Ninja seriesnya yang 250 itu. Jadi bisa dibilang nggak pure sport. Karena apa? Walaupun stangnya under yoke, tapi posisinya ini masih tinggi teman-teman. Efeknya apa? Jadi kemarin saya nyoba jalan sehari-hari, terus juga sempat keluar kota gitu ya, nyobain motor ini. Hasilnya emang nggak terlalu pegel teman-teman. Jadi posisi kaki nggak terlalu nekuk, posisi pundak juga nggak terlalu begini banget gitu ya. Nggak terlalu kayak mungkin kayak ZX6 gitu ya, yang benar-benar pure sport fairing gitu. Kalau itu ibaratnya masih sport touring lah. Jadi tampilannya mungkin emang sport banget, ninja banget, tapi posisi berkendaranya masih masuk dalam kategori nyaman. Nih seperti ini kalau kita ngeliat, ya apalagi kalau naik motor sport itu kan emang beban badan tuh jangan ditumpu semua di sini ya. Kita harus bagi juga sama di tangki nih, di paha lah tepatnya gitu ya. Jadi si paha tuh jepit tangki, jadinya beban pundak gitu ya bisa kita bagi. Akhirnya lengan, pergelangan, dan pundak itu nggak terlalu pegel. Kemudian kita masih ngebahas impresi apalagi. Oh, remnya. Ini saya remnya suka banget teman-teman. Jadi emang sih diameter cakram si 4RR ini sedikit lebih kecil dibandingkan 25RR ya. Jadi kalau yang 25RR itu dia pakai kalau nggak salah 310 mm diameternya. Nah kalau ini cuma 290 atau 280 lah sekitar itu ya. Kayaknya 290 mm ya. Cuman double disc brake. Ini juga yang jadi pembedanya. Kalau mungkin teman-teman ngelihat di jalan, gimana sih cara ngebedain 4RR sama 25RR? Paling gampang sih ngelihat ini ya.
disc brake depannya double apa enggak. Walaupun emang 25RR sekarang udah banyak yang modif jadi double disc brake gitu kan. Iya. Cuma ini bawaannya udah double disc brake, jadi cakramnya sedikit lebih kecil, cuman double disc brake dan pakai kalipernya tentu aja. Kalipernya sama yang kanan dan kiri. Di situ labelnya Kawasaki dan pakai 4 piston radial. Kalau kita intip sedikit, ternyata di belakangnya ada tulisan Tokiko nih atau Tokicho. Cuman di branding lagi Kawasaki, jadi pakem banget. Sedangkan master atasnya pakai Nissin. Jadi ini master remnya sama teman-teman kayak 25RR. Cuman dia diameter piston lebih gede nih. Nah ini 14 mm. Kalau si 25R itu sekitar setengah inci, mungkin 12 sekian milimeter lah ya. Wajar karena dia harus memompa 8 piston ya di depannya kalipernya. Jadi itu enak banget. Bener-bener ngerem tuh cuma butuh 1 jari aja. Baiknya sih pakai jari tengah ya. Itu udah bener-bener bisa menghentikan laju motor 189 kg ini dengan sangat baik. Terus juga kalau yang belakang nggak ada masalah ya. Belakang tuh diameternya masih sama 220 mm. Kaliper juga pakai 1 piston besar. Ya mirip-mirip lah impresinya dengan yang 25RR gitu ya. Pakem-pakem aja. Kemudian juga ABS-nya bekerja sangat baik, sangat halus. Jadi ketika dia memprediksi roda belakang terkunci pun, dia langsung menendang master remnya, baik yang depan atau belakang. Jadi tergantung mana yang dia prediksi atau dia baca tuh kayaknya putarannya nggak seirama gitu ya. Bahkan ini cukup sensitif. Jadi kalau kita lewat jalan rusak pun, yang mana kalau kita lewat jalan cepat gitu ya, jalan rusaknya, dia akan mendeteksi roda depan belakang nggak seragam, langsung lah saat kita ngerem, dia akan sedikit mendorong pompaan master remnya biar nggak sampai roda depannya mengunci gitu. So far, buat penggunaan harian sebenarnya ini oke banget sih. Paling minusnya ada di jok aja. Wajar lah ya, kalau motor tipe sport itu joknya emang nggak terlalu tebel. Jadi dia tipis, walaupun lebarnya sebenarnya cukup. Cuma emang nggak terlalu tebel aja. Jadi kalau untuk berkendara lama yang paling kerasa itu justru di bagian bokong yang bikin pegel, bikin panas gitu ya. Jadi baiknya emang kalau touring atau jalan jauh tuh 2 jam sekali lah berhenti untuk mengistirahatkan badan, untuk minum dan merecharge energi lagi. Selebihnya aman sih, remnya enak, koplingnya empuk banget tuh. 1 jari aja karena dia pakai assist and slipper clutch, dan walaupun dia ringan seperti ini nggak ada slipnya ya. Apalagi kita ngopernya udah pakai quick shifter teman-teman, jadi udah jarang banget pakai kopling. Pakai kopling tuh paling kalau emang bener-bener baru jalan dari posisi berhenti gitu ya. Selebihnya tangan full di hand grip dan tinggal oper-oper gigi aja kayak gini. Sekarang kita lanjut ke bahas mesinnya teman-teman. Jadi kalau memang dari ZX 25RR, si ZX 4RR ini udah mengalami peningkatan ya, baik di diameter pistonnya yang 7 mm lebih besar, kemudian panjang struknya yang juga sekitar 7,3 mm lebih panjang, sehingga kapasitas mesin bersihnya itu kurang lebih mencapai 399 cc. Nah yang unik di Filipina, yang mungkin teman-teman udah pernah ada yang nonton juga, kalau 4RR ini cc-nya lebih tinggi sedikit, yaitu 401 cc. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan regulasi di sana. Jadi kalau motor di atas 400 cc di Filipina itu udah bisa masuk ke jalan tol. Makanya kenapa ZX 4RR di Filipina tuh cc-nya lebih tinggi. Dengan cc-nya lebih tinggi otomatis output power lebih besar, dan mungkin perpindahan giginya itu beda-beda ya, alias nafasnya lebih panjang. Nah, kalau di 400RR di Indonesia ini 399 cc, dan kalau nggak salah klaim tenaga maksimalnya itu berada di 14.500 rpm dengan tenaga 77 PS. Itu udah termasuk pakai ram air ya. Artinya ram airnya udah ditekan sama udara, jadinya tenaganya maksimal tuh bisa sampai 77 PS. Kalau dibandingin lagi sama 25RR, mungkin banyak stigma yang bilang kalau 25RR itu kayak nyamuk ya. Jadi kadang motornya juga suaranya udah kenceng, tapi motornya tuh belum jalan-jalan. Atau suaranya udah kenceng, tapi motornya masih di situ aja gitu kan. Karena emang itu tetap walaupun 4 silinder sejatinya tetap 250 cc. Nah, untuk di sini kayaknya stigma itu udah nggak berlaku sih. Kenapa? Karena emang karakter di bawahnya ini, tenaga di bawahnya ini terkoreksi banget lah kalau dibandingin sama 25R gitu ya. Terutama torsinya itu udah bisa dirasakan di 4000 rpm teman-teman. Jadi itu rendah banget. Di 4000 rpm itu motornya udah bisa langsung set. Itu udah enak banget. Jadi udah nggak ada gejala ngeden atau cuma gerung doang gitu ya. Walaupun emang tetap sih di sekitar 8000 rpm tuh kayak ada semacam transisi yang tiba-tiba tuh grafiknya agak turun gitu ya. Jadi gerung, mesinnya jerit, cuma tenaganya agak ngedrop sedikit. Habis itu ketika masuk 10.000 rpm langsung dia langsung ngedorong lagi sampai ke limiternya yang sekitar di 15.000 rpm lah kurang lebih gitu ya. 15 atau 16.000 rpm gitu. Itu emang jadi pembeda utama lah dibandingin sama yang 25RR. Kemudian kita bahas riding mode-nya juga. Si 4RR ini juga punya riding mode, jadi ada rain. Yang ini tuh dia smooth banget ya. Artinya bukan selongsong gasnya itu agak sedikit delay sama bukaan di throttle bodinya. Ini cocok banget buat kalian yang mau jalan santai tanpa rasa menghentak, juga saat boncengan. Jadi biar yang dibonceng tuh nggak yang gitu-gitu ya, karena bukan throttle-nya akan lebih halus. Kemudian ada di road. Di road ini sebenarnya udah mendekati yang riding mode tertingginya, itu mendekati sport. Jadi untuk putaran rendah sama tengahnya tuh udah lebih jauh lebih responsif.
KTRC-nya juga masih aktif, cuma sedikit lebih di reduce ya, artinya bisa lebih slide dikit-dikit. Cuman emang tarikan atasnya atau putaran atasnya, putaran tingginya itu nggak segalak yang paling tinggi nih. Ada mode sport. Kalau di mode sport ini engine mappingnya udah full, KTRC-nya cuma 1 doang levelnya, jadi dia nggak terlalu sensitif. Artinya ban belakang nih ada kemungkinan buat slip spinning gitu ya, tapi tetap masih dibatasi biar nggak terlalu overspin yang berakibat kecelakaan. Nah, kalau di mode sport ini udahlah, motornya tuh bakal responsif banget, mau di putaran bawah, tengah sampai atas gitu ya. Nah, kalau saya pribadi pakai ini udah selama beberapa hari gitu ya, cocoknya sih tetap pakai road sih. Jadi masih terkontrol, nggak yang terlalu agresif banget, tapi ketika butuh tenaga masih ada tenaganya, nggak yang boyo-boyo banget. Sedangkan kalau yang sport mungkin dipakai kalau pas speeding di beberapa tempat gitu ya yang emang aman, ataupun ya memang lagi pengen nyari top speed gitu ya. Kalau untuk harian tuh kayaknya terlalu responsif, yang ada malah kayak susah lah ngontrol badannya atau ngontrol motornya gitu ya, badan tuh jadi kerasa capek seperti itu. Selain 3 riding modes tadi, ada lagi 1 riding mode tambahan nih, namanya set rider mode. Nah, kalau rider mode ini masuknya custom teman-teman, dan kita bisa ngerubah tenaga serta KTRC-nya sesuai kemauan kita. Seperti tenaganya, kita mau full atau mau low, bisa kita ganti dengan mudah. Kemudian juga untuk KTRC-nya, mau off, mau 1 yang nggak terlalu sensitif, yang 2 ini sedang-sedang aja, dan 3 ini sensitif banget. Jadi benar-benar bisa di custom sesuai kemauan kita. Kemudian mesin 4 silindernya ini berpendingin cairan tentu aja. Selama saya berkendara, sama saya pakai itu suhu mesinnya tuh kurang lebih, kalau di speedometer ya, di situ kebaca tuh tertingginya tuh 104 derajat lah. Itu siang-siang, terus lagi di persimpangan perempatan gitu, lagi nunggu lampu perlintasan hijau, yaitu mungkin idle sekitar hampir semenit, ya udah paling tinggi itu 104 derajat sih. Dan itu rasanya masih aman sih, masih nyaman gitu ya, nggak yang sampai ngelekep banget di kaki gitu. Karena setelah kita jalan dari persimpangan itu otomatis hawa panasnya akan langsung hilang. Di kaki pun buangannya nggak terlalu kerasa, jadi masih oke banget. Lalu kalau kita bicara kecepatan atau akselerasinya, jadi motor ini tuh gigi satunya tuh yang saya coba gitu ya, yang kami coba itu kurang lebih ada di angka 85 km per jam. Itu gigi 1. Kemudian gigi 2-nya itu sekitar 125 atau 128 km per jam, sekitar situ. Nah, kalau yang Filipina itu gigi satunya tuh kalau nggak salah bisa di atas 100 km per jam. Ya wajar lah ya, kapasitas mesin lebih besar sebanding juga dengan rasionya yang lebih panjang, nafas lebih panjang, jadi wajar kalau perpindahan gigi tiap transmisinya akan beda. Kemudian masih dari sisi mesin apa ya, suara mesinnya dari knalpotnya kalau kondisi stok gini ya, kondisi standar tentu aja halus banget. Mari kita dengerin suara dari Ninja ZX-4 RR ini dalam kondisi full standar. Sudah gigi netral, oke, kita starter. Kalau dibandingin sama 25RR, emang ini buka-bukaan gasnya kerasa lebih responsif ya. Teman-teman tadi dengerin sendiri. Kemudian juga suara isapan di filter box udara itu kayak lebih kedengeran kayak wow. Sedangkan kalau knalpotnya ya merdu-merdu aja, senyap-senyap aja. Kemudian, jadi di motor itu di beberapa putaran mesin gitu ya, ada vibrasi atau getaran-getaran yang kerasa sih, tapi tipis gitu. Kayak cuma kerasa di bagian tangki atau di setang, tapi nggak di semua RPM sih. Jadi rentang RPM tertentu aja. Ya, bukan jadi masalah besar sih sebenarnya sih, cuma ya rada geli-geli aja gitu kan. Ketika lagi gaspol, ada putaran-putaran yang bikin badan gitu tuh ada gemeter-gemeter gitu. Cuma selebihnya aman banget lah. Dari sisi mesin rasanya itu aja sih. Untuk kalian yang mau lihat soal catatan akselerasinya yang udah kami tes menggunakan Racebox, bisa langsung pause atau jeda di tabel berikut ini. Lantas berapa konsumsi bahan bakar dari Ninja ZX-4 RR ini? Oke, jadi kemarin kami ngetes dalam 2 kondisi ya. Pertama-tama kita isi penuh dulu tangki bensin Ninja ZX-4 RR yang bisa menampung 15 liter bensin ini menggunakan bensin dengan RON 95. Karena rasio kompresinya cukup tinggi ya, 12,3 banding 1. Oke, setelah itu kami ajak berkendara keluar kota dengan kondisi jalan yang lenggang, minim sekali kemacetan, sesekali untuk gaspol, kemudian untuk cruising santai. Kemudian dengan jarak 149,9 km atau hampir 150 km
Motor ini DMID-nya mencatatkan angka 24,3 km per liter. Itu untuk kondisi touring yang mana lebih banyak jalanan kosongnya atau jalan lenggang. Kemudian untuk penggunaan harian yang melewati jalan macet, kemudian merayap di kemacetan, lalu berhenti di persimpangan lalu lintas, average fuel consumption-nya terus turun hingga sampai menyentuh di angka 22,7 km per liter. Ya lumayan lah ya, 400 cc dengan tenaga 77 PS bisa mencatatkan angka 22,7 km per liter. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana rasa berkendaranya Kawasaki Ninja ZX-4RR. Gunakan sehari-hari, kemudian juga kemarin sempat keluar kota sedikit gitu ya, buat merasakan bagaimana sih performa, kemudian juga handling, kenyamanan ZX-4RR. Jadi kesimpulannya, motor ini masih mempunyai segitiga berkendara yang cukup nyaman ya, meskipun dia modelnya underyoke stangnya, tapi posisinya masih tinggi, sehingga kalau dipakai hari-harian di jalanan yang padat gitu ya, masih belum terlalu merepotkan pengendaranya lah, nggak terlalu membebani badan selama berkendara gitu kan. Kemudian juga footstepnya juga nggak terlalu nangkring, stangnya tinggi sehingga pundaknya rada tegap, tapi tampilannya tetap full fairing, tetap sport khasnya keluarga-keluarga Ninja atau ZX lainnya lah. Kemudian juga suspensinya full adjustable, yang belakang tentu aja bisa disesuaikan dengan badan kita. Yang depan hanya preload aja, remnya pakem banget, saya sangat suka. Double disc brake depan, efek positifnya tentu aja remnya jadi lebih imbang ya. Maksudnya ketika pengereman, karena dia kanan dan kiri, jadi motor tuh lebih imbang gitu, karena beban remnya tuh ada di dua sisi roda, kanan dan kiri. Kemudian juga performanya cukup terkoreksi dengan baik kalau dibandingin sama 25RR, jadi di putaran rendah tuh nggak terlalu belet ya. Makanya udah nggak ada tuh istilah suara di mana, motor di mana gitu kan. Menurut teman-teman gimana? Motor yang ganteng seperti ini liverynya KRT Edition dan udah bisa masuk mall harusnya ya, di atas 400 cc gitu kan. Jadi bisa parkir di lobi mall. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia. Komentar di bawah soal motor ini, kita berdiskusi bareng di sana. Lalu juga bisa tonton channel lain kami, ada Auto Indonesia. Mampir-mampir juga ke TikTok kita, ada Motor Indonesia. Dan baca-baca berita terkini di Auto ID. Kalau gitu sampai jumpa pada video selanjutnya.